Ya, kita langsung saja kita buka firman Tuhan di kitab Injil Markus pasal yang pertama. Injil Markus pasal yang pertama ayat yang ke-16. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jala di dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti Yesus. Di sini kita lihat Tuhan Yesus sedang memanggil murid-muridnya yang pertama. Ya, di situ dikatakan Tuhan memanggil Petrus, ya, Yakobus, Yohanes, dan kalau kita lihat juga Andreas juga di situ ada. Tuhan memanggil mereka. Jadi sebelumnya mereka adalah penjala ikan, nelayan, dan Tuhan memanggil mereka menjadi penjala manusia. Ya, apa artinya penjala manusia? Pastinya alat Tuhan yang dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil, supaya setiap orang yang mendengar dan menerimanya bisa diselamatkan. Inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari murid-murid Tuhan, memberitakan Injil, supaya orang-orang yang mendengarkan Injil itu bisa diselamatkan. Itulah arti penjala manusia. Bagaimana dengan kita? Ya, sama, kita juga dipanggil, kita dicap sebagai murid Tuhan. Ya, bukan artinya kita hanya sebagai orang yang menikmati berkat Tuhan, terus kita tidak buat apa-apa, tidak. Hal yang sama, tugas yang sama, status yang sama yang Tuhan berikan kepada Petrus, Yohanes dan murid-muridnya, status yang sama juga diberikan kepada kita. Sebagai apa? Penjala manusia. Nah, saya artikan bahwa penjala itu kan erat kaitannya dengan perahu. Ya, jadi ketika Tuhan memanggil murid-muridnya yang pertama untuk menjadi penjala manusia, saya ibaratkan ketika mereka dipanggil dari berbagai macam perahu, akhirnya mereka dikumpulkan di dalam satu perahu yang sama. Perahu tanda kutip ya. Di dalam satu perahu yang sama. Artinya mereka semua memiliki satu tujuan. Kalau yang sebelumnya waktu mereka jadi penjala ikan, tujuannya mereka mungkin beda-beda. Tetapi ketika mereka dipanggil menjadi penjala manusia, mereka ada di satu perahu yang sama. Artinya mereka punya hanya satu tujuan. Apa itu? Menjadi penjala manusia, memberitakan Injil supaya setiap orang yang mendengarkan Injil tersebut diselamatkan. Begitu juga dengan kita. Kita bisa dari beraneka ragam kultur, bahasa, suku, budaya, warna kulit. Tapi waktu kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita berada di satu perahu yang sama. Dan ini judul sharing saya pada saat ini, yaitu perahu yang sama. Kita semua ada di perahu yang sama, satu perahu yang sama. Artinya kita semua punya satu tujuan yang sama, yaitu memberitakan Injil, ya, supaya semakin banyak orang yang mendengarkan Injil tersebut dan bisa diselamatkan. Tetapi seringkali ketika kita sudah berada di satu perahu yang sama, kita sesama penjala manusia, terkadang ada masalah yang timbul. Ya, begitu juga dengan murid-murid ya. Kita lihat langsung masalah apa yang timbul di antara murid-murid sesama penjala manusia itu. Kita lihat, kita baca di Lukas pasal yang ke-9. Lukas pasal yang ke-9 ayat 46 sampai ayat yang ke-48. Jadi kisah ini itu dituliskan juga di Matius ya, dan Markus, Matius 18 dan Markus 9. Jadi ini tempat kejadian yang sama. Seperti yang ada di Matius, seperti ada yang di Markus, begitu juga yang ditulis di Lukas pasal yang ke-9 ini. Kita baca Lukas pasal yang ke-9 ayat 46 sampai 48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Dan berkata kepada mereka, "Barang siapa menyambut anak ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil di antara kamu sekalian, dialah yang terbesar."
Saya pikir kejadian ini mungkin cuman sekali lah ya. Tuhan Yesus sudah tegur, itu tidak terulang lagi. Ternyata terulang lagi teman-teman. Kita buka di Lukas pasal yang ke-22. Kalau tadi Lukas pasal yang 9, ini Lukas pasal 22. Ya, ini kisahnya, tempatnya berbeda, waktunya berbeda dengan yang tadi. Jadi ternyata persaingan ini itu sering kali terjadi di antara para murid-murid. Ya. Lukas 22 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-27. Ini percakapan waktu perjamuan terakhir ya. Bahkan sampai Tuhan Yesus mau disalib pun mereka masih bertengkar. Siapa yang terbesar? Ya. Sudah 3 tahun mereka sama-sama melayani Tuhan. Pada malam waktu Tuhan Yesus sudah mau disalib, mereka masih mempertengkarkan hal ini ya. Siapa yang terbesar? Lukas 22 ayat 24. Firman Tuhan berkata, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kita lihat, Yesus kembali harus menegur mereka bahwa yang terbesar itu bukan siapa yang terhebat, tetapi seperti Tuhan Yesus katakan, sebagai pelayan. Ya. Kisah ini yang Lukas 22 ini dicatat kembali juga oleh Matius 26, Markus 14 dan Yohanes 13. Perselisihan ini ya, ini ternyata sering terjadi di antara para penjala manusia. Walaupun mereka ada di perahu yang sama, tetapi keinginan untuk menjadi lebih dari orang lain itu ada. Sampai Tuhan harus tegur lagi. Ya. Siapa yang mau menjadi terbesar, hendaklah kamu menjadi yang paling muda atau yang paling kecil atau sebagai pelayan. Ternyata kesalahan murid-murid itu terjadi kepada orang-orang percaya di zaman sekarang ini. Kita lihat beberapa sosial media, akun sosial media, baik itu Facebook ya, Instagram, YouTube. Di situ sekarang muncul marak ya orang-orang yang berbicara untuk menentang pengajaran dari gereja lain, untuk menentang pengajaran dari hamba Tuhan yang lain. Secara tidak sadar sebenarnya mereka sedang mengulang kesalahan dari para murid-murid Tuhan. Mereka merasa pengajarannya, doktrinnya itu lebih benar daripada gereja lain. Ajaran-ajaran mereka, pengajaran doktrin-doktrin yang mereka pahami itu lebih benar daripada gereja lain, hamba-hamba Tuhan lain, pendeta yang lain. Ya. Ternyata terjadi lagi kesalahan yang sama. Ada satu akun yang mungkin teman-teman juga ada yang follow ya. Ya, saya sempat follow tapi tidak lama karena hati saya enggak damai sejahtera ya. Karena bagaimana di situ orang-orang ya menunjukkan suatu pengajaran, terus komen-komennya semua aduh tidak damai sejahtera sekali. Jangan sampai jangan sampai orang-orang Petrayut ada di dalam hal seperti ini, perdebatan-perdebatan yang sebenarnya bukan esensi, justru akan membuat kita bingung, akan membuat iman kita itu goyah. Kenapa begini? Yang mana benar, yang mana salah ini? Ya, akhirnya mulai mempersalahkan si A, si B, mempersalahkan gereja yang lain. Kita ada di satu perahu yang sama. Itu yang kita harus ingat. Kita ada di satu perahu yang sama penjala manusia. Jangan kita mau diadu domba oleh oknum-oknum atau orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Saya juga mau katakan bahwa selama doktrin suatu gereja atau seorang hamba Tuhan, ya, ajaran hamba-hamba Tuhan itu, selama pengajaran mereka ya tidak menentang bahwa Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, turun ke dalam dunia ini, mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Selama pengajaran itu yang ada, ya, kita tetap dukung hamba-hamba Tuhan itu. Kita tetap dukung gereja-gereja itu. Jangan kita mau terjebak dengan hal-hal yang tidak esensi, entah itu tata cara ibadah, ya, tentang
tata cara persembahan, persepuluhan, jadi yang membuat kita akhirnya bertengkar. Padahal bukan itu hal yang penting. Tapi kita harus lihat apakah gereja ini tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan. Kalau memang gereja itu tetap menyembah Yesus sebagai Tuhan, walaupun tata cara ibadahnya berbeda, kita tetap support. Kita tetap support. Karena yang penting Yesus juga yang mereka sembah, bukan yang lain, bukan batu. Kita baca Yohanes 17 ayat yang ke-20. Yohanes 17 ayat yang ke-20. Yohanes 17 ayat yang ke-20 sampai 23, firman Tuhan berkata, ini doa Tuhan Yesus ya di Taman Getsemani, ya, doa Yesus untuk, kalau ayat 1 sampai ayat 19 itu untuk murid-muridnya Tuhan secara langsung. Tetapi ayat yang ke-20 ini doa Tuhan Yesus untuk semua orang yang percaya. Ayat 20 dikatakan, dan bukan untuk mereka ini saja, yaitu murid-murid, aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Sampai 2 kali Tuhan ulang. Ya, berdoa untuk supaya kita orang-orang percaya menjadi satu, supaya dunia tahu, supaya dunia lihat, supaya dunia percaya. Nah, kalau kita hanya sibuk menyalahkan orang lain, menyalahkan pengajaran orang lain, menyalahkan doktrin gereja satu, gereja yang lain, bagaimana kita mau menjadi satu? Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi dunia? Bagaimana dunia bisa lihat kalau kita ini adalah kasih? Kalau sesama kita saja penjala manusia saling menyalahkan, saling merasa diri benar dari yang lain. Tuhan Yesus mau kita semua orang percaya menjadi satu. Apalagi orang-orang muda ya, pemikirannya lebih kritis, jadi logika yang jalan. Firman Tuhan itu tidak cukup ditangkap dengan logika, tetapi harus dengan iman. Ya, jangan hanya pakai logika. Ketika kita menjadi satu, itu bukan berarti kita meniadakan perbedaan. Perbedaan itu tetap ada. Tetapi perbedaan itu bukan alasan supaya kita tidak menjadi satu. Contohlah bangsa Indonesia ini kan. Bangsa Indonesia ini punya bahasa satu, bahasa Indonesia. Tetapi di bangsa Indonesia ini juga ada bahasa-bahasa daerah. Saya cari ternyata ada 700 lebih bahasa daerah yang ada di bangsa Indonesia ini. Tetapi kenapa Indonesia bisa satu? Karena ada satu bahasa yang sama, yaitu bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya walaupun banyak perbedaan, tetapi dari perbedaan itu sebenarnya ada satu hal yang sama. Nah, kita harus fokus kepada hal yang sama itu. Ya, seperti yang saya katakan, selama gereja yang lain ini masih menyembah Yesus sebagai Tuhan, kita tetap dukung. Walaupun mungkin cara ibadahnya mereka lain, cara angkat tangannya mereka lain, mungkin cara baptisnya juga mereka lain. Ya, jangan kita malah tidak benar itu. Kita merasa diri jadi benar lagi. Kita mengulang lagi kesalahan para murid-murid. Kita merasa kita terbesar, kita yang lebih baik daripada orang lain. Selama gereja lain, selama teman-teman kita masih menyembah Yesus sebagai Tuhan, kita tetap dukung. Saya kasih contoh lagi ya. Satu pendeta yang punya akun juga YouTube ya. Teman-teman pasti kenal semua. Banyak juga subscribernya ya. Dia sempat berselisih pendapat dengan satu pendeta yang juga punya followers banyak, punya subscriber banyak di YouTube juga ya. Jadi mereka berbeda pemahaman tentang satu hal ya. Bukan hal yang dasar, bukan tentang iman, tidak. Hal yang lain ya, tentang hal yang kalau tidak salah waktu itu tentang hubungan ya, tentang hubungan. Nah, ketika mereka tidak sepaham, hamba Tuhan yang pertama ini memanggil untuk collab ya, untuk collab. Jadi diundang di channel YouTube-nya. Nah, mereka akhirnya saling diskusi.
Nah, mereka akhirnya bersepakat untuk tidak sepakat. Ya, kalau orang Inggris itu istilahnya itu agree to disagree. Ya, tetapi perbedaan pendapat ini tidak lantas membuat mereka ya saling baku tidak enak, saling membenci, tidak. Mereka akhirnya menyimpulkan bahwa walaupun ada yang berbeda, tetapi kita tetap sama. Kita murid Tuhan, kita tetap percaya Yesus adalah Tuhan. Nah, begitu caranya supaya kita melihat perbedaan dari kacamata orang yang dewasa. Ya, kita harus melihat perbedaan dari segi dewasa. Kita harus melihat perbedaan itu bukan sebagai alasan untuk kita membenci orang lain, alasan untuk terjadinya perpecahan. Kenapa? Karena saya beda sama dia, tidak. Kita harus melihat dalam perbedaan itu pasti ada satu yang benar, ada satu yang sama. Nah, kita fokus kepada hal itu. Jadi kedua hamba Tuhan ini menyimpulkan bahwa mereka tidak berbeda pendapat dalam hal keimanan dengan Tuhan Yesus. Nah, itu yang paling penting. Ya, hal-hal yang lain itu tidak penting sebenarnya. Tetapi justru itu yang kita perdebatkan selalu. Masalah persembahan kita perdebatkan, masalah persepuluhan kita perdebatkan. Saya mau katakan bahwa masing-masing gereja itu punya pemahaman sendiri-sendiri tentang hal-hal yang seperti itu. Tentang penyembahan, tata cara ibadah. Masing-masing gereja punya pemahaman sendiri-sendiri. Ya. Tapi bukan berarti kita mengatakan, kenapa bisa begitu? Ya, itu tergantung gerejanya kita, tergantung tempatnya, tergantung konteksnya, tergantung budayanya. Ya. Yang jelas semua gereja masih menyembah Yesus sebagai Tuhan, itu sudah cukup. Hal-hal yang lain itu tergantung dari pendetanya masing-masing. Jadi makanya saya katakan bahwa setiap gereja punya pemahaman sendiri-sendiri, punya pengajaran sendiri-sendiri, punya doktrin sendiri-sendiri tentang hal-hal itu, tentang tata cara ibadah, tentang persembahan, tentang persepuluhan, ya, tentang bahasa roh mungkin, ya. Tapi jangan jadikan itu semua sebagai suatu hal yang alasan untuk kita bisa membenci orang lain. Kita harus fokus kepada hal yang sama. Apa itu? Hal yang paling dasar. Yesus adalah Tuhan, Yesus turun menjadi manusia, mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Itu yang kita fokuskan, supaya kita bisa menjadi satu seperti kerinduan Tuhan. 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-27. Judulnya di situ banyak anggota tetapi satu tubuh. Ayat 12. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? 17. Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan.
Karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersuka cita. Ayat 27. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Firman Tuhan ini menjawab, kenapa gereja yang satu berbeda dengan gereja yang lain? Ya, kenapa doktrin gereja satu tentang mungkin penyembahan berbeda dengan doktrin gereja lain? Karena memang kita berbeda. Tetapi walaupun kita berbeda, ada yang tangan, ada yang kaki, ada yang mata, ada yang telinga. Tetapi kita semua satu tubuh, yaitu Kristus. Makanya jangan izinkan perpecahan terjadi di antara kita. Jangan kita izinkan roh perpecahan itu masuk di dalam hati kita melalui tontonan-tontonan atau bacaan-bacaan atau melalui akun-akun Instagram, Facebook, YouTube yang kita ikuti. Sehingga kita izinkan roh perpecahan itu masuk sehingga kita lihat, salah ini. Gereja ini, salah ini. Ya. Akhirnya kita merasa diri besar dan kita mengulang kesalahan dari murid-murid Tuhan Yesus. Jadi saya kasih masukan buat teman-teman, ya. Kalau mau follow Instagram, Facebook atau YouTube, carilah akun-akun yang membangun iman. Firman Tuhan katakan bahwa di akhir zaman ada banyak nabi palsu, ajaran palsu. Nah, banyak juga pengajar palsu yang masuk ke dalam akun-akun yang kita follow itu. Nah, jangan sampai kita ikut arus itu. Jangan malah kita merasa diri benar, kita menyalahkan pendeta ini, bahkan kita bisa menyalahkan Bapak Gembala kita, Om Paulus. Karena mungkin pengajarannya Om Paulus berbeda dengan yang ada di luar sana, bisa jadi. Ya. Apalagi tentang perpuluhan, saya nonton beberapa video di YouTube, orang-orang anak-anak muda ya buat akun YouTube tentang persepuluhan. Ya, saya tidak menghakimi, tapi saya bilang mereka, kita. Gereja masing-masing punya pemahamannya sendiri-sendiri. Jadi jangan kita melihat suatu pemahaman yang baru, mendengar suatu pemahaman yang baru, terus kita menghakimi ya otoritas kita. Bahkan yang paling miris juga yang saya ikuti ya tentang perpuluhan, di kolom-kolom komennya itu di Instagram, baik itu ke Instagram atau Facebook. Itu mereka dengan tidak segan-segan mereka mengata-ngatai pendeta-pendeta yang masih memakai perpuluhan. Mereka bilang, itu pendeta sesat, itu hamba uang. Waduh, ngeri sekali ya. Ngeri sekali. Orang-orang sudah gampang untuk menyesatkan pendeta. Ya, saya waktu lihat itu komen-komennya orang, saya cuman kasihan, saya rasa kasihan sih. Karena mereka dibutakan ya. Kasih itu sudah tidak ada lagi. Kita harus kembali kepada kerinduan Tuhan. Supaya kita menjadi satu. Seperti Bapa dan Tuhan adalah satu. Kita menjadi satu dengan orang lain, gereja lain. Ya, walaupun mungkin denominasi kita berbeda-beda ya. Ya, banyak denominasi yang ada di gereja di Indonesia ya. Kalau kita denominasinya itu GPT, ya, Gereja Pantekosta Tabernakel, ada GBI, Gereja Bethel Indonesia ya, dan yang lain-lain, ada GPDI, ya Protestan, ada Katolik. Kenapa bisa berbeda-beda begitu Kak? Ya karena itu tadi, banyak anggota itu berbeda-beda. Jadi jangan perbedaan itu justru kita, gereja ini terpecah. Tidak terpecah. Itu karena anggota berbeda-beda. Tetapi jangan kita malah bilang GPT yang paling super, tidak. Ya, kita tetap cari yang menjadi kesamaan dari setiap denominasi gereja itu. Apa itu? Mereka semua percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia, ya, yang mati dan bangkit pada hari yang ketiga dan naik ke sorga. Demikian firman Tuhan, kita akan nyanyikan Jadikan Kami Satu.